Rencana Pemprov DKI untuk melelang jabatan camat dan lurah rupanya bukan sekedar isapan jempol. Sejak 1 April kemarin, Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta membuka pendaftaran secara online di website Pemprov DKI. Bagi para peminat jabatan camat dan lurah di seluruh wilayah DKI. Namun, pendaftar haruslah pegawai Pemprov DKI sendiri. Bagi Gubernur Jokowi, ini merupakan upaya untuk mendapatkan sumber daya manusia terbaik, sehingga dapat meningkatkan performa birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Syarat-syarat yang harus ditempuh bagi para peminat antara lain: usia paling tinggi 52 tahun dengan pendidikan minimal strata 1. Proses lelang jabatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahap, seperti pendaftaran online, tes tertulis, psikotes, wawancara, uji publik, serta sidang dewan jabatan di bagian akhir. Nantinya proses lelang ini akan mengisi posisi jabatan 267 lurah dan 44 camat di seluruh DKI. Tidak hanya bagi para peminat baru, tapi para lurah dan camat yang masih menjabat pun diwajibkan mengikuti proses seleksi terbuka ini. Selain para ahli yang dilibatkan dalam proses seleksi ini, masyarakat pun akan bisa mengawasi serta memberi masukan kepada panitia seleksi pada tahapan uji publik. Para pejabat lurah dan camat yang baru hasil seleksi ini akan dilantik oleh gubernur pada 21 Juni mendatang. Meskipun ibu kota, namun wajah birokrasi DKI beserta pelayanannya kepada masyarakat memang belum semulus yang dibayangkan. Di awal masa kerjanya, Gubernur Jokowi sendiri sempat melakukan inspeksi mendadak dan mendapati para lurah dan camat tidak berada di tempat. Pelayanan publik pun masih belum buka, meski sudah memasuki jam kerja. Warga pun banyak yang mengeluhkan jarangnya lurah dan camat yang turun ke lapangan. Padahal, lurah dan camat itu seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan terhadap masyarakat. Nanti ini kan sudah dibuka, coba dibuka di web kita. Udah nanti pertengahan bulan ini mungkin sudah tahu berapa sih yang daftar. Tapi memang kita prioritaskan untuk yang lurah dan camat yang umum dulu, langsung dimulai. Kira-kira mungkin pada awal Juni itu sudah rampung semuanya. Perkiraan saya. Ada berapa yang belum jabatan? Nggak ngapalin yang gitu-gitu. Mekanismenya belum. Ya, jadi ini tetap proses seleksi dan promosi terbuka ini terus akan kita lakukan. Tapi juga sekali lagi dalam setiap proses mesti akan ada koreksi, ada evaluasi. Jadi kalau nanti belum baik, perbaiki. Tapi ini karena pertama, ini memang kita harus hati-hati. Kita harus dapatkan betul pejabat yang ada di situ punya kompetensi yang lebih dibanding sebelumnya. Karena ini prosesnya proses terbuka, ya kan? Kalau dapat yang lebih jelek untuk apa? Yang awal ini yang kosong dulu, yang karena tergesa-gesa harus diisi. Selanjutnya juga sama, tapi tetap prioritas yang sudah mempunyai pengalaman di situ lah. Artinya yang lurah dan camat yang ada sekarang ini kan tetap diproses dan diberi prioritas. Ya, pemirsa, selamat malam. Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita. Pemirsa, pada pukul 8 kali ini, saya Adam Lubis akan menemani Anda sepanjang 1 jam ke depan. Dan pemirsa, hari ini bertepatan dengan hari kedua PNS di Pemprov DKI Jakarta berebut kursi camat dan juga lurah dalam seleksi terbuka lurah dan juga camat yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk membahas masalah ini, pemirsa, terkait dengan pro dan kontranya, bersama saya di studio sudah hadir sebelah kiri saya Pak Adrinov Caniago, pengamat kebijakan publik. Selamat malam, Pak Adrinov. Selamat malam. Iya. Kemudian juga ada Pak Muhammad Yusuf, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Musyawarah Kelurahan Tingkat DKI Jakarta. Malam, Pak Yusuf. Malam. Ya, dan pemirsa, Anda juga bisa berbincang bersama kami melalui line telepon 0215155111. Pak Adrinov, tadi kita lihat cuplikan informasi begitu ya. Di hari kedua ini banyak sekali begitu ya, meskipun awal-awalnya sempat minim sekali peserta yang daftar sendiri. Dan terkait dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang menyatakan bahwa seandainya
lurah dan juga camat yang tidak daftar mengikuti seleksi terbuka ini maka akan dianggap gugur begitu. Cukup ada apa begitu di dalam kebijakan ini begitu. Waktu itu kan lurah dan juga camat mereka mekanismenya adalah ditunjuk begitu ya. Nah sekarang mereka dipaksa untuk mendaftar dalam seleksi terbuka ini. Ya ini kan dalam rangka untuk menempatkan orang berdasarkan memang ke syarat-syarat yang cukup ya, untuk mendapatkan orang yang berkualitas, orang yang tepat di posisi yang tepat ya. Nah, untuk itu tentu harus dicek lah ya apa potensi kemampuannya, potensi intelektualnya, ya, instingnya, nalurinya, ya, jiwa kepemimpinannya begitu. Ya, sikap mentalnya, integritasnya gitu. Ya menurut saya sih bagus. Oke, sejauh ini meskipun ada pro dan kontra. Dan Pak Yusuf dari Forum Komunikasi Lembaga Musyawarah Kelurahan ini tampaknya ada juga beberapa kontra begitu ya terkait dengan kebijakan Pak Gubernur ini. Ini masalahnya di mana Pak Yusuf? Iya, pertama kalau menurut saya bahasa lelang ke publik itu sesuatu yang tidak tepat. Itu seperti orang yang panik, tidak punya konsep, dan akhirnya kita melihat Pergub 19 tahun 2013 ini memang sangat normatif. Artinya persyaratan-persyaratan yang biasa dilakukan pada periode-periode sebelumnya dan melalui juga baper zakat, itu lurah tidak bisa ditunjuk tanpa baper zakat. Sama seperti ini, di situ tidak ada kompetensi tentang kearifan lokal. Orang Betawi di mana? Kemudian di situ juga tidak ada ketaatan kepada perda. Orang-orang yang ngerokok seperti apa? Masuk enggak? Kemudian tidak ada peran masyarakat di situ yang bisa secara langsung ikut mensukseskan kegiatan ini. Iya, nah Pak Dedaf ini terkait dengan beberapa kebijakan ini memang ada pandangan yang mengatakan bahwa seleksi terbuka ini memang tanda kutip begitu ya sedikit mendobrak begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan juga ini cacat hukum begitu ya melalui perda dan juga pergub yang sebelumnya. Itu tergantung pandangan hukum yang dipakai. Kalau pandangan hukum untuk mencari-cari kesalahan, ya itu bisa dipakai mana aja akan dilihat salah. Ya. Tapi kalau pandangan hukum itu untuk mencari mana, untuk memperbaiki, saya rasa ini tidak akan bertabrakan dengan hukum. Ya, sebelum kita lanjutkan di ujung telepon kita sudah tersambung dengan Kepala BKD Pemprov DKI Jakarta, Pak Made. Selamat malam Pak Made. Malam. Iya Pak Made, ini terkait dengan seleksi terbuka ini hari kedua Pak Made ya? Iya. Sejauh ini berapa banyak lurah dan juga camat yang mendaftar dalam seleksi terbuka ini? Sampai tadi jam 5, 754. 754 ini untuk memperebutkan 44 posisi ya, 44 camat dan juga 267 lurah. Iya, betul. Semuanya 311. Semuanya 311. Iya, Pak Made, terkait dengan mekanismenya ini kapan pendaftaran akan ditutup dan proses seleksi dimulai? Tanggal 22 ditutup pendaftaran. Ya. Proses seleksi setelah pendaftaran itu akan administrasi, ada di verifikasi cek semua administrasi yang bersangkutan yang mendaftar, dan kemudian akan dilakukan tes pengetahuan. Ada berapa tahapan Pak Made? Kompetensi bidang. Iya, ada berapa tahapan Pak Made? Ada 6 tahapan. Ada 6 tahapan? Ya, 6 tahapan dan juga ada uji publik. Maksudnya uji publik ini? Nah, uji publik setelah mendapatkan rasio 1:3, satu jabatan dengan 3 kandidat, itu kita akan bikinin poster, akan ditempelin di kecamatan, kelurahan, atau dibuka di dunia maya, di web dan internet, dan itu boleh masyarakatnya memberi masukan, tanggapan, dan saran atas figur-figur yang memang sudah menjadi kandidat. Iya, Nah, ini terkait dengan keterangan yang menyatakan bahwa posisi atau lurah dan juga camat begitu yang tidak mendaftar dalam seleksi terbuka ini maka akan dianggap gugur begitu. Ya, memang sesuai dengan pergub itu yang 2013 bahwa bagi camat dan lurah yang saat ini sedang menjabat, apabila tidak mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam seleksi terbuka ini, akan dianggap
mengundurkan diri dari jabatan. Nah, saya tambahkan lagi tadi ada yang mengatakan bagaimana Pergub ini tidak memuat yang merokok, terus memuat muatan lokal kan begitu ya? Iya. Ya, itu ada tes kesehatan sampai nanti narkobanya juga kita akan tes. Apakah kandidat itu akan ada kandungan narkoba, kita akan tes kesehatannya. Oke. Nah, Pak Made, ini kapan camat dan kecamatan dan juga kelurahan di Jakarta ini akan mendapatkan pimpinan terbaru mereka? Yang jelas bisa dicatat tanggalnya bahwa tanggal 21 dilantik, 21 Juni. 21 Juni. Wah, ini hampir bertepatan dengan hari ulang tahun Jakarta ya. Iya. Oke. Insya Allah ini hadiah dari inspirasi dari kedudukan Jakarta sebagai ibu kota negara yang harus selalu inovatif dan kreatif dalam menatap kemajuan-kemajuan ke depan. Oke, ini cukup menarik. Ini kalau bicara mengenai inovatif dan juga kreatif, ini terkait dengan tim seleksi. Siapa yang akan menyeleksi para calon lurah dan juga camat begitu? Apakah lurah dan juga camat yang sebelum-sebelumnya atau ada tim khusus yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta? Kita punya tim khusus yang jumlahnya lebih dari 30 orang, 39 lah tepatnya. Oke. 10 dari Mabes Polri yang sudah terpilih yang andal, 10 dari yang independen, perguruan tinggi negeri, dan para pakar, dan sisanya yang sudah tersertifikasi dari PNS DKI yang asesor. Oke, ya, Pak jadi Made. 39. Iya, Pak Made, bersama saya di studio sudah ada Pak Muhammad Yusuf, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Musyawarah Kelurahan. Kemudian juga ada Pak Adrinov Caniago, pengamat kebijakan publik begitu. Ini terkait dengan tadi ini inovasi dan juga kreativitas yang baru begitu. Tapi apakah benar-benar akan menciptakan satu perubahan bagi Kota Jakarta melihat ada yang daftar itu tanda kutip begitu ya, dia lagi gitu. Mungkin Pak Adrinov. Ya, yang jelas kan dengan adanya seleksi terbuka ya, kemudian jelas apa yang akan dilihat ya kompetensinya, penilaian psikologinya ya, kemudian pengalamannya, kemampuan intelektualnya ya, tes pengetahuan, kemudian juga kesehatan dan lain-lain, kemudian diakhiri lagi dengan uji publik ya, itu jelas jauh lebih baik daripada sistem yang tertutup, tiba-tiba orang dapat jabatan itu, lalu ada yang ribut gitu ya. Jelas itu jelas jauh lebih baik. Oke. Ya, kalau Pak Yusuf, Anda tadi lihat Pergub nomor 19 ini yang baru ya, tahun 2013 ini begitu ya. Kalau menakar begitu ya, baik buruknya begitu. Menurut Anda sendiri lebih baik yang proses yang sebelumnya atau yang sekarang, Pak Yusuf? Ya, kalau dari sisi ini kan upaya perekrutan, Pak. Perekrutan itu akan mencari sesuatu yang terbaik. Kalau melihat mekanisme, ya memang ini jauh lebih baik karena dibuka walaupun sebenarnya ya agak tertutup. Tidak semua masyarakat bisa mengakses itu. Contoh sampai sekarang baru teman-teman PNS yang dilakukan sosialisasi. Kami teman-teman RW, LMK, tokoh masyarakat dan lain-lain tidak ngerti tentang sistem mekanisme seperti ini. Oke, ini cukup menarik. Pak Made. Ya, Pak Made, ini kan ada proses uji publik begitu ya, Pak Made, yang tadi Anda sampaikan dari 6 tahapan ini. Sementara sejauh ini tadi Pak Yusuf ya mengatakan bahwa ini mengenai proses dan juga mekanisme, tidak melibatkan RW ataupun masyarakat di kelurahan setempat begitu untuk mereka tahu siapa-siapa yang akan memimpin wilayah mereka. Halo? Iya, Pak. Iya, sejauh ini bagaimana mekanisme dan juga sosialisasinya? Pertama, yang pengujinya saja, baik soal maupun asesor-asesor yang menguji aja, bukan hanya dari DKI semua. Hampir 60% dari luar. Misalnya Mabes Polri, kemudian 10 dari independen, baik perguruan tinggi maupun pakar. Itu saja udah terbuka dibandingkan yang kemarin. Oke, maksud saya sejauh ini sosialisasi ke grassroots sendiri begitu Pak, ini ternyata Pak Yusuf dan teman-temannya sendiri belum tahu mengenai mekanisme secara transparan dari seleksi terbuka ini. Oh, nanti kalau di tingkat ini kan begini, nggak semua sosialisasi di tingkat ini wali kota dan sebagainya sudah kami lakukan. Nah, kemudian bahwasannya nanti
pada saat selesai proses seleksi itu, kemudian ada uji publik, nah kita akan pampang semua figur-figur kandidat itu di tempat-tempat umum yang penuh sirkulasi orang dan aktivitas masyarakat, dan juga di kantor-kantor camat dan lurah. Nah, kami harapkan bahwa semua yang terpampang poster-posternya itu dapat diberikan respon sebanyak-banyaknya. Dan kita akan membuka kotak pos sendiri atau di internet buka sendiri untuk mengadukan atau memberikan saran langsung. Oke, jadi nanti melibatkan juga masyarakat begitu ya? Iyalah. Ya, Pak Made, ini kan terkait dengan sistem yang terbaru ini begitu ya. Ini mekanisme yang sebelumnya adalah lurah dan juga camat mereka ditunjuk oleh wali kota setempat begitu. Tapi via Baperjaka, tidak langsung ditunjuk. Yang sudah itu. Oke, nah ini prosesnya Pak Made sejauh ini bagaimana begitu? Kabarnya sendiri banyak para peserta yang mengalami kesulitan begitu. Nah, kekhawatiran itu ada, dan sudah di tingkat wali kota, di tingkat kecamatan sekarang sudah mulai ada yang memang awam teknologinya, mulai mencoba, dan nanti akan ada memandu. Kita memanfaatkan fasilitas sekolah-sekolah yang punya lab komputer. Sampai sekarang kita sudah mengumpulkan lebih dari 550 fasilitas komputer untuk digunakan. Ya, di sekolah-sekolah menengah dan kejuruan. Oke, Pak Made, kita break sebentar. Terima kasih Anda bergabung bersama kami. Tidak terputus teleponnya, tapi kita harus break dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Dialog akan kami lanjutkan usai pariwara.